Nah, ada satu hadis yang kita tinggalkan. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Ya. Apa artinya? Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu, maka cegahlah dengan apa? Biyadihi. Dengan apa? Dengan tangan. Maksudnya bukan dengan tangan, tapi dengan kekuasaan. Jadi hadis itu menunjukkan bahwasan siapa saja yang memiliki kekuasaan, maka dialah yang sebenarnya paling kuasa untuk mencegah seseorang dari kemungkaran. Baik. Jadi kekuasaan, harta tidak akan bermanfaat di akhirat kelak. Hanya iman dan amal soleh yang bermanfaat. Kemudian sibukkan diri gunakan semua rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk kebaikan. Oke, Bunda. Kekuasaan tidak bisa menolongnya, hartanya tidak bisa menolongnya, keturunannya juga tidak bisa menolongnya. Di dalam riwayat disebutkan, Bunda, Abu Lahab pernah mengatakan, kalaulah memang benar apa yang dikatakan Tuhannya Muhammad, saya nanti masuk neraka, maka saya akan menebus semua itu, menebus saya nanti dengan kekuasaan, harta dan anak. Seperti itulah perangannya Abu Lahab. Nah, karena tidak ada satupun yang dapat menolong Abu Lahab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat ketiga, sayasla naron la talahab. Sayasla naron la talahab. Sayasla, kelak dia akan masuk naron, api benar. Naron itu api, ya. Zata yang memiliki lahab, gejolak. Subhanallah. Oleh sebab tidak ada satupun yang dapat menolong dia kelak di akhirat, maka pasti ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Zata itu yang memiliki. Baik, Bunda. Di dalam surah Al-Humazah disebutkan allati tattali'u 'alal afidah. Kemudian innaha allati tattali'u 'alal
Lihat. Apa sifat api neraka itu, Bunda? Yang membakar sampai ke hati. Fuad itu hati, Bunda. Kalau afidah hati. Qalbun juga hati, tapi kalau fuad itu lebih dalam daripada qalbun. Kemarin kan kita sudah sampaikan, Bunda. Ada sodrun, di bawahnya qalbun, di bawahnya lagi fuadun, yang hati yang terdalam itu lubbun. Kenapa? Jadi sifat api itu sampai membakar ke dalam hati. Begini, Bunda, kalau di sini, kalau yang kita rasakan, yang dirasakan sebahagian orang, api belum sampai ke hati saja, manusia itu sudah mati. Nanti di neraka, api itu sampai ke dalam hati seseorang, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup dan tidak mati. Kemarin sudah kita sampaikan, tidak hidup dan tidak mati. Berarti kalau tidak mati, dia hidup. Kalau tidak hidup, tidak seperti orang hidup, Bunda. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Oke lah, ketika di dunia, ketika orang sakit, itu masih bisa minum, masih bisa berobat, masih bisa makan, ya kan? Kemudian masih bisa dijenguk oleh orang-orang yang disayang. Tapi itu semua tidak lagi berlaku ketika manusia masuk ke dalam neraka. Maka dibilang dia hidup tidak seperti orang hidup. Terus menerus dia menderita, tapi tidak ada satupun yang dapat menghilangkan penderitaan itu. Oke, dia. Kemudian setelahnya apa? Allati tattali'u ala innaha alaihim muqsadah. Apa terjemahnya di situ, Bunda? Sesungguhnya dia kembali kepada siapa? Api. Nah, alaihim, atas mereka. Siapa atas mereka di sini? Orang-orang yang mengumpat, kan di atasnya wailul likulli humazatil lumazah. Orang-orang yang semasa hidup suka mengumpat, suka merendahkan orang lain, ya kan? Tempat mereka di dalam neraka, ya kan? Muqsadah, tertutup. Berarti neraka itu punya apa? Pintu. Pintu itu untuk apa? Untuk masuk dan keluar. Jangan bingung lagi ya, benar. Kemudian selanjutnya apa? Di dalamnya amad, ada tiang-tiang yang panjang. Apa maksudnya tiang-tiang yang panjang? Tiang-tiang itu, Bunda, Allah hadirkan nanti di dalam neraka sebagai media untuk mengikat manusia. Tiang, kebayang gak? Tiang, kemudian manusia di situ, lantas diikat, kemudian dibakar. Nah, paham ya? Kemudian tertutup rapat, bak seperti orang yang ada di dalam gentong, kemudian api di bawah. Nah, itu siapa yang menyatakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah benci dengan hambanya? Tidak. Ini kan rahmat Allah. Kenapa, Bu? Di mana rahmat Allah dengan mengazab makhluknya sampai seperti ini? Ya, supaya berhenti dari maksiat, juga. Kalaulah azab itu Allah sebutkan dengan yang ringan-ringan saja, nanti kalau nanti saya buat dosa, paling nanti di neraka Allah gambarkan di dalam Al-Quran seperti dicubit manusia, maka berdosalah seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Kalau yang seperti ini saja banyak melakukan kedurhakaan, apalagi azabnya
ringan. Sebelumnya apa Bunda? Narullahil itu surah apa? Surah yang sama kan? Al-Humazah. Sebelumnya ya? Iya, sebelum Al-Latin. Nah, Narullahil Muqadah. Coba. Api Allah Al-Muqadah yang dinyalakan. Apa maksudnya Bunda? Nar itu kan sifatnya panas, ya kan? Kemudian disandarkan kepada Allah. Kalau narullah, narul muqadah, gimana perbedaannya? Api yang dinyalakan. Yang ini api Allah yang dinyalakan. Allah ingin menyadarkan kepada kita semua bahwasanya api yang di neraka itu tidak seperti api yang pernah kalian rasakan ketika di bumi. Paham gak? Dinyalakan sejak apa? Sejak penciptaan alam semesta Bunda. Api itu sudah dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepakat ahli tafsir dengan merujuk hadis, dipanaskan setiap 1000 tahun. Setiap 1000 tahun dinyalakan, setiap 1000 tahun dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai api itu yang asalnya merah berubah menjadi warna hitam. Sebenarnya kalau kita benar-benar mentadabbur ini, timbullah seperti yang kita sebutkan di awal, betapa kita takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya selanaron zatalaha. Ini sekilas tentang gambaran neraka. Jadi apa yang menjadi sebab seseorang masuk neraka? Dia tidak beriman, tidak beramal soleh. Plus apa saja yang dia miliki semasa hidupnya tidak membawa dia, tidak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, tidak ada syafaat satupun juga. Maka berlomba-lomba mencari syafaat. Dengan apa? Dengan berselawat kepada Rasulullah, banyak berteman dengan orang-orang solih, banyak berguru. Guru mendatangkan syafaat kepadamu, murid juga mendatangkan syafaat kepada guru. Jadi kalau di akhirat nanti ustadznya nggak ada, Dicari sama muridnya. nah dicari sama muridnya. Bukan berarti ustadznya masuk ke dalam neraka, tapi ustadznya sudah dahulu masuk ke dalam surga. Baik, apalagi banyak Bunda dengan menjadikan anak kita anak yang hamilul Quran, ya, anak yang hafal Al-Quran. Kalau sebatas dia hafal, kalau sebatas dia mengamalkan Al-Quran tanpa hafal, itu akan dapat menolong dirinya dan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, syafaat anak soleh. Tapi kalau anak itu hafal Al-Quran, kemudian dia mengamalkan seluruh kandungannya, dikasih bonus oleh Allah 10 orang yang bisa dia bantu. Baik. Sekarang setelah Allah menyatakan bahwasanya Abu Lahab itu telah akan masuk ke dalam neraka, Allah ceritakan bagaimana perangai istrinya. Wamro atuhu hammalah al-hatab. Wamro atuhu, dan istrinya. Siapa istrinya Abu Lahab? Auro.
Aura. Kalau aura udah nanti dalam bahasa kita lain diterjemahkan. Hamalah. Asalnya hamala. Hamala itu membawa. Kalau hamil, hamil bunda? Ya, hamil itu orang yang membawa. Apa yang dia bawa? Janin. Paham ya? Orang yang membawa. Kalau hamilul Quran, aktivitasnya, hidupnya, tidurnya, semuanya Al-Quran bunda. Paham ya bunda? Jadi kalau disebut hamil, dahulu orang-orang hafiz Quran itu dikenal dengan hamil, bukan hafiz. Hamil, hamilul Quran. Al-Quran berjalan. Jadi setiap apapun yang dia lakukan terus di bawahnya Al-Quran, baik itu di dalam otaknya dan di dalam hatinya bunda. Kemana-mana dia beraktivitas selalu tolak ukurnya itu Al-Quran. Minum kira-kira apakah sudah mengikut Al-Quran? Makan, masuk toilet. Maka tidak seluruhnya orang yang hafal Al-Quran itu disebut dengan hamilul Quran. Namun bunda, Imam Nawawi mengatakan orang kalau tidak hafal Al-Quran, kalau seluruh aktivitas yang dia lakukan itu mengikut Al-Quran, dia disebut hamilul Quran. Itu Imam Nawawi sampaikan di dalam kitab At-Tibyan. Jadi tidak perlu hafal Quran, yang penting seluruh aktivitas yang dia lakukan itu ikut Al-Quran. Baik. Kalau hamalah itu menjadi jamak, suka membawa. Bahan yang suka membawa. Atau di dalam bahasa kita pembawa. Al-hatab, kayu bakar. Apa maksudnya? Pendapat pertama bunda, yang dimaksud dengan kayu bakar ini adalah namimah, adu domba. Berarti kebiasaannya istrinya Abu Lahab itu suka adu domba. Jelas yang pertama. Yang kedua, kebiasaan Ummu Jamil itu senantiasa senang membawa kayu yang berduri untuk meletakkan di jalan-jalan yang sering dilewati oleh Rasulullah. Lihat perangai Ummu Jamil itu bunda. Perangai Ummu Jamil yang pertama apa? Adu domba. Kenapa dengan kayu bakar? Kayu bakar itu kan bunda, kalau ada api, ya kan, terbakar, lantas kita masukkan kayu bakar, makin menyala dia. Jadi kan itulah adu domba itu. Bukan yang memberikan solusi, tanpa malah menyulut api permusuhan. Itu maksudnya. Jadi majas. Yang kedua, kebiasaan Ummu Jamil itu sering dia pergi bunda ke suatu tempat, mengambil kayu berduri, ya kan, kayu berduri, lalu dia ikat di lehernya, dia gantungkan di belakang. Tujuannya apa? Kayu yang berduri itu dia taruh di jalan-jalan yang sering dijalani oleh Rasulullah di waktu malam. Nah, jadi itu kerjaannya tiap hari udah. Jadi suami istri jahat. Ya, makanya sehidup
Apalagi yang ketiga, ini juga kata para ulama jenis siksaan yang diterima oleh istrinya dan Abu Lahab. Dia sendiri nanti yang membakar suaminya di neraka. Nah, paham ya benar? Dia sendiri yang membakar suaminya di neraka. Berarti istrinya yang membakarnya. Iya benar. Karena dia tidak mau mengajarkan. Betapa sakitnya tuh Abu Lahab. Orang yang paling dia cintai ketika di dunia ikut membakarnya nanti di neraka pula. Dan betapa bertambah azab itu kepada Ummu Jamil, orang yang dia sayangi dipaksa untuk membakar suaminya. Sebenarnya apa yang ingin Allah sampaikan pada ayat itu? Ikut suaminya mendidik istrinya. Seseorang yang saling tolong menolong dalam keburukan, sekalipun yang dia tolong itu adalah orang yang paling dia sayangi, pasti dia juga ikut celaka. Paham ya? Jangan sampai karena begitu sayangnya kita dengan anak, begitu cintanya dengan suami, diam saja dengan kebatilan. Kita akan terjerumus ke dalam perbuatan itu. Jelas? Tidak perlu saya tuliskan ya, karena waktu mau habis ya. Nanti coba kembali Masih nanti. hujan Ustaz. Masih hujan langsung. Masih ada lagi ayatnya. Jelas ya benar? Ya. Jadi orang yang saling tolong menolong dalam keburukan, sekalipun yang dia tolong itu adalah orang yang paling dia sayangi, hal itu akan dapat membinasakannya kelak di akhir. Kemudian ayat terakhir, sekali-sekali berpikir keras nggak apa-apa lah, simpulkan sendiri gitu kan. Oke. Nanti tinggal tengok video Ustaz. Nah, kemudian yang terakhir apa? Subhanallah ya. Fiha hablum min masad. Fi di dia lehernya hablum tali min dari masad, sabut. Masad ini bunda di dalam tafsir At-Taisir disebutkan begitu: satu tumbuh-tumbuhan yang merambat lalu dipintal. Paham ya? Dipintal lalu dijadikan sebuah kalung. Itu masad itu. Terbayang nggak? Dulu waktu kecil kita kalau lagi biasanya perempuan ini bunda, ale-alean gitu kan. Nah, lihat ada rumput-rumput yang merambat, dililit-lilit gitu kan, jadikan kalung atau taruh di sini. Itu biasanya akhwat. Nah, itu namanya masad. Nah, apa maksudnya? Pertama, ini hukuman kepada Ummu Jamil. Apa bentuk hukumannya? Kelak di neraka akan dikalungkan kepada dirinya kalung yang dibuat dari neraka. Satu. Yang kedua, karena kebiasaan Ummu Jamil itu bunda, seperti ayat
sebelumnya. Kenapa disebut dia di lehernya ada tali yang tali dari serabut? Kenapa? Tujuannya untuk mengangkat kayu. Coba bayangkan itu Bunda. Kebiasaan Ummu Jamil itu lantas Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Begitu ayat ini terdengar pada Ummu Jamil bagaimana? Maka timbul kebutuhan Tuhanmu Muhammad mengatakan bahwasanya kebiasaan itu apa? Membawa tali dari sabun. Paham gak Bunda? Jadi seolah-olah Allah sudah menjas bahwasanya kebiasaan buruknya Ummu Jamil itu suka membawa tali di lehernya dari sabun. Tujuannya apa? Untuk membawa kayu bakar. Kemudian pendapat yang ketiga juga, karena dulu Bunda ketika Ummu Jamil itu sampai-sampai mendermakan kalung emasnya untuk memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Ka'bah sekarang ini Bunda cerita seperti buzzer lah gitu Bunda. Nah, jadi Ummu Jamil itu siapa saja yang mau setiap hari memusuhi, menghalangi dakwah Nabi, ini kalung sama kalian. Itu kebiasaannya Ummu Jamil. Sengaja Bunda. Para ulama mengatakan kenapa tidak disebutkan secara khusus, karena mencakup ketiga-tiganya. Pertama kebiasaannya apa? Membawa kayu. Yang kedua sampai-sampai dia mendermakan kalung emasnya untuk memusuhi Rasulullah SAW. Dan nanti di akhirat Allah azab dia persis seperti apa yang dia lakukan ketika di dunia. Pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Ya kesimpulannya bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan azab sesuai dengan apa yang dia lakukan ketika di dunia. Jelas Bunda? Coba lihat Bunda. Pertama, kekuasaannya tidak bisa menolongnya, harta tidak bisa menolongnya, anak tidak bisa menolongnya, istri yang paling dia cintai juga tidak bisa menolongnya. Nah itulah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan pada surah ini. Ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya bagaimana kita agar selamat? Lakukan surah Al-Ikhlas. Beriman dan beramal soleh. Amalkan surah Al-Ikhlas. Karena setelah surah Al-Lahab itu surah Al-Ikhlas. Saya tidak perlu sampaikan lagi Bunda. Nah, saya tidak perlu sampaikan apa saja yang bisa diamalkan di dalam surah Al-Ikhlas. Makanya berurutlah ayat itu setelah surah Al-Lahab, surah Al-Ikhlas. Jelas. Baik, ada yang tanyakan? Boleh. Dalam lafaz itu kita doa, kan ada lafaz Rabbana sama Allahumma. Itu menunjukkan apa doa Allahumma atau sama? Ada nggak beda Allahumma Rabbana? Rabbana itu kan tauhid. Ada awalnya itu dalam mana, ada Allahumma gitu. Apa bedanya? Kalau Rabbana itu mengajarkan kepada kita bahwasanya Rabbana itu kan Tuhan kami. Berarti harus kita pahami, kemarin sudah kita jelaskan, Rabbun itu yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur. Maka disebutlah Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sosok yang bisa menciptakan, menguasai apa yang dia ciptakan, dan mengatur semua apa yang telah dia ciptakan. Makanya terbantahlah siapa saja yang meyakini Tuhan tapi tidak bisa melakukan tiga hal tersebut. Ya kan?
Nah, kalau Allahumma berarti itu sebagai bentuk penegasan bahwasanya Allah itu adalah selaku yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur. Itu saja. Boleh bunda dengan awali dengan Rabbana. Boleh juga Tertukar boleh dengan Ustaz ya. Tertukar misalnya. boleh ya. Allahumma boleh. Allah manfaatkan. Atau Rabbana boleh. Khaliq juga boleh. Tapi kunci dari setiap doa itu bunda, sebutkan sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Jadi bunda kalau ingin minta rezeki, maka sebutkan sifat Allah yang maha pemberi rezeki. Ya Allah. Tidak bisa. Nah, jadi itu semua nama-nama Allah itu sesuai dengan kebutuhan apa yang kita minta. Itu kunci, salah satu kunci doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Udah. Terkait dengan materi yang kita bahas sudah jelas ya, boleh. Nah, kedepannya jangan lagi mengutuk atau mencela Abu Lahab. Evaluasi diri. Nah, ada di antara perkara-perkara bid'ah yang saya dengar, tapi saya tidak tahu dari mana sumbernya. Itu banyak beredar, bahkan di beberapa peserta kita mengatakan ada yang menyampaikan Ustaz bahwasanya surah Al-Lahab itu tidak boleh dibaca di dalam sholat. Pernah mendengar? Enggak. Tapi kalau di Al-Quran Al-Masad Nama lainnya. Nama lainnya Al-Lahab, umumnya nama-nama surah itu diambil dari ayat-ayat tersebut. Al-Masad diambil dari surah terakhir, ayat terakhir. Fihi biha hablum min masad. Boleh juga disebut dengan surah Al-Lahab karena bercerita tentang Abu Lahab. Boleh juga disebut dengan surah Tabbat karena diawali dengan surah dengan ayat dengan lafaz Tabbat. Al-Ikhlas yang tidak diambil dari ayat. Nah, ya, kemarin sudah kita bahas. Umumnya penamaan surah itu boleh disebut awal surahnya. Di surah Idza. Nah, apalagi surah Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, surah Inna A'tayna yang kita kenal dengan surah Al-Kautsar. Tapi kalau surah sepanjang saya membaca hadis, kalau berbicara tentang Alif Lam Mim selalu dilanjutkan ayat setelahnya. Jadi surah Alif Lam Mim dzalikal kitabul la. Surah Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu. Nah, dalam Al-Quran alif lam mimnya banyak. Apa mana? Dalam Al-Quran itu kan banyak ya awalnya dengan alif lam mim. Iya, Surah itu kan. iya. Makanya disebutlah setelahnya. Ada lagi? Kalau tidak ada yang bertanya berarti ini sudah puas semua ya. Atau mungkin karena terlalu banyak bingungnya sehingga tidak ada yang mau ditanyakan gitu. Si bingung masih jalan hidupnya. Apa yang bingung Bunda? Nah, tadi kan kata Ustaz kan di sini kan katanya adalah tadi jadi oleh ya apa sih sebenarnya? Jaga tangan. Mata. Kekuasaan. Iya. Kekuasaan, harta, dan keturunan. Tapi di sini nggak ada dijelaskan keturunan. Berarti kan di sini hanya dengan istri sama istrinya bukan keturunan. Bukan kasar. Kasab. Ya, Kasab itu keturunan. iya, itu kan kasar itu keturunan. Iya. Tapi tidak ada cerita dari keturunan di sini gitu Pak. Tentang anaknya. Oh, tidak ada cerita keturunan. Iya, ada yang berhaknya gitu. Begini Bunda. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya seseorang itu akan binasa, maka segala sesuatu apapun tidak akan ada yang bisa menolongnya.
walaupun itu keturunan. walaupun itu keturunannya. Di antara sekalipun Utbah kemudian apa lagi? Mu'ab, kemudian Durrah itu masuk Islam, tapi pun begitu tidak bisa menyelamatkan Abu Lahab serta ibunya kemudian ini. Karena di antara 6 anaknya Abu Lahab, 3 masuk Islam. Paham ya, Bunda? Yang lainnya itu mati dalam kekufuran. Siapa yang masuk Islam itu? Utbah, Mu'ab, kemudian Durrah, 2 laki-laki, 1 perempuan. 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang lain itu mati dalam kekufuran. Apakah anak mereka itu? Nah, Utbah ini dan Mu'ab ini ikut saat perang Hunain. Nah, ikut saat perang Hunain, ikut saat perang Thaif. Nah, itu kedua anak ketiga kedua putranya Abu Lahab ini ikut saat perang memperjuangkan agama Islam. Tapi kalau sudah Allah katakan tidak akan bisa menolong, berarti ini seperti yang kita sampaikan, bahwasanya anak yang soleh itu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Hati-hati, jangan sampai kita sibuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, sibuk masukkan ke pesantren, lantas kita lalai dalam ketaatan dan berprasangka nanti kalau saya masuk neraka kan anak saya bisa menyelamatkan. Tidak. Karena syarat syafaat itu pertama diizinkan oleh Allah yang memberi syafaat, diizinkan oleh Allah yang diberi syafaat. Kalaulah semua diizinkan Allah kepada yang memberi syafaat, tentu Nabi Muhammad meminta Abu Thalib masuk surga. Tentu Abu Lahab meminta kepada Abdul Muthalib masuk surga, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman yang diterima oleh Abu Thalib itu apa? Nanti di neraka dipakaikan sendal sampai meletus isi kepalanya, sampai meledak. Itu hukuman teringan yang diterima oleh Abu Thalib. Jadi berarti apa? Memang tidak bisa. Hak mutlak syafaat itu ada di tangan Allah. Maka dari situ kita simpulkan, bukan memerintahkan seseorang taat, tapi diri kita juga harus taat. Dengan kata lain, sama-sama sibuk dengan iman dan amal soleh. Ya, tidak hanya sepihak saja. Kadang seorang suami nyuruh istrinya ngajilah, gitu kan? Dia sendiri nggak ngaji gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai ada prasangka suami seperti itu, anggapan suami seperti itu. Nah, nanti kalau jangan sampai ada terlintas seperti nanti kalau saya masuk neraka istri saya kan bisa menyelamatkan saya, anak saya tidak, belum tentu. Dan itu hak mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang sering kita bacakan pada ayat kursi atau bunyi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Jadi masalah akhirat itu semuanya mutlak di tangan Allah. Karena di awal-awal Allah sudah sebutkan Malik Yaumiddin, inilah satu-satunya penguasa hari akhirat, penguasa hari pembalasan. Tidak ada satupun makhluk yang berkuasa nanti di akhirat. Nabi Muhammad pun tidak berkuasa. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya kalau tidak diizinkan oleh Allah. Demikian juga hidayah itu mutlak di tangan Allah. Nabi Muhammad itu pernah bernafsu agar setiap semua yang dia dakwahi bunda ikut. Kemudian
Allah turunkan surah Al-Ghasyiyah. Fadzakir innama anta mudzakir. Tugasmu Muhammad hanyalah sebagai pemberi peringatan. Tugasmu hanya memberikan peringatan, bukan memaksa seseorang beriman. Jadi batas Rasulullah itu hanya memberikan peringatan. Apa pengajarannya bagi kita? Kewajiban setiap makhluk untuk berdakwah. Kewajiban bagi kita semua untuk berdakwah. Berarti intinya kita harus beramal soleh sendiri. Maksudnya berdakwah itu kita mengajak kebaikan. Mengajak Tidak kebaikan, memaksa. bukan berdakwah itu bukan harus menjadi seorang ustadz gitu loh. Mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan gitu. Kalau nampak kemungkaran, Kita cegah. Juga. Kalau nampak sesuatu yang sesat, sampaikan. Itu adalah hal yang tidak benar. Ya. Jadi pernah Rasulullah melakukan hal yang demikian. Itu sebenarnya rasa kasihan Rasulullah kepada umatnya. Setiap apa yang ingin didakwahkan, disampaikan oleh Rasulullah, berharap jika supaya dia masuk Islam, memaksakan, itu turunlah semua. Jadi batas kita hanya memberikan peringatan, Bunda. Ya, bisa dipaksa. Jangan paksakan anak kita yang sudah balik itu untuk taat. Paham ya, Bunda? Dia menolak, cukup berikan peringatan, terus menerus nasihat. Jika ada di antara akhlak-akhlaknya yang bertentangan dari hukum dan aturan Allah, sampaikan untuk didakwanya. Sampai kapan? Sampai mati. Jelas. Jadi Kalau anak perempuan Ustaz, tanggung jawab kita sampai dia menikah aja. iya. Kalau di dalam fikih anak perempuan ini tanggung jawab kita sampai ini. Tapi besar tanggung jawab anak perempuan ini. Tanggung jawabnya di mana, Bunda? Karena memang tanggung jawab kita terhadap anak perempuan itu batasnya saat sampai dia menikah, maka kewajiban kita lah memilih pasangan hidup yang bisa membimbing agamanya. Berarti kalau kita ridho dengan pasangan hidupnya yang sebenarnya tidak bagus agamanya, sesungguhnya kita menyeru dia dalam kebatilan. Kalau sudah dilarang tapi dia tetap paksa, Iya. Maksa dia jodohnya itu gimana tuh? Dia nak mau dijodohin gitu kan? Gimana tuh? Bukan nggak mau, cukup diberikan pandangan bahwasanya itu tidak baik dan lain sebagainya. Terus menuntut berdoa supaya Allah berikan hidayah kepada dirinya. Ya kan? Kemudian sarankan untuk sholat istisqa. Kok sholat istisqa? Sholat istikharah. Sholat istikharah itu bukan sholat orang yang bingung ya, Bu. Nah, seumpama udah terlanjur udah menikah ya, kan? Tapi sholatnya susah juga, gimana tuh dah? Suruh sholat susah, Itu kan banyak itu. Terus dakwahi. Hah? Kita terus aja nasihatin ya. Kadang nasihat itu dia kadang Kan itu yang kita sering baca, wa tawassaw bil haqq. Saling menasihati dalam kebenaran. Sampai kapan? Wa tawassaw bis sabr. Apa itu? Saling menasihati dalam kesabaran. Adakah batas sabar itu? Ada. Tidak ada. Jadi seseorang kalau tidak sabar, jatuh dalam kebatilan. Ya, kadang Kenapa seseorang berani mencuri? Karena dia tidak sabar dengan rezeki yang dia terima. Itu kuncinya, Bang. Kenapa seseorang berani bermaksiat? Karena dia tidak sabar dalam keimanan. Kenapa dia menentang hukum Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak sabar dalam ketaatan. Jadi kuncinya sabar. Kalau sabar itu hilang, maka beranilah kepada kemurkaan. Jadi terus sampaikan nasihati, berikan nasihat dan sebagainya.
Ya. Sembari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah kepada orang-orang yang kita sayangi. Ada lagi? Apa aja doa-doa yang baik? Nah, kembali dari sholat istikharah ya, Bu. Nah, istimewa. Istikharah itu bukan orang yang bingung ya. Tapi istikharah itu setelah yakin hatinya mantap, kemudian dia sholat, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya pilihannya itu apakah pilihan yang terbaik dalam pandangan Allah. Jadi bukan memilih ada dua misalnya kan? Bukan mudah. Oh gitu. Kebanyakan orang salah Ya memahami. seperti itu. Belum ada pilihan gitu kan. Nah, istikharah tidak. Yakinkan dulu di antara dua itu mana yang terbaik. Setelah menurut kita itulah yang terbaik, lalu minta kepada Allah apakah pilihan kita itu pilihan terbaik. Sholatlah istikharah. Apa saat itu aja Ustaz kita melakukan istikharah? Ada nggak kondisi lain yang kita bisa Bisa. istikharah juga? Dalam menjalani kehidupan, memilih pasangan hidup untuk anak, pekerjaan, apalagi menghadiri majelis ilmu. Kira-kira saya ini ngaji nih antara kajian ini dengan kajian ini, tapi waktu saya itu hanya satu bisa. Yang mana yang harus saya dahulukan ya? Mantapkan dulu dalam hati, pertimbangkan dulu. Setelah dapat, baru istikharah. Nah, ya. Bahkan dalam hal pengajian mengikuti kajian pun istikharah kita. Kan banyak tuh. Seorang guru tidak boleh membatasi murid-muridnya agar tidak belajar kepada guru yang lain. Itu salah satu akhlak terburuk yang ada pada guru. Seorang guru hanya boleh mengarahkan murid-muridnya. Jika ternyata dengan banyak menghadiri kajian membuat dirinya tidak fokus, jadi sebenarnya untuk apa dia belajar? Ikut sana, ikut sini, tapi tak ada satu pun yang fokus. Jadi sebenarnya dia belajar untuk apa gitu? Nah, jadi guru itu tidak boleh melarang, hanya boleh mengarahkan. Hari ini kita temukan banyak seperti itu. Jangan dulu ngaji sama sana, jangan dulu, dan lain sebagainya gitu. Bahkan ini yang benar, yang lain sah, alah, itu tidak baik. Itu bukan akhlak seorang guru. Baik. Amalan-amalannya apa? Ya, itu tadi pertanyaannya. Ya, Doa. Doa. Doa apa nih sekarang? Untuk anak. anak. Ada salah satu doa. Saya pun belum hafal doanya dulu. Tapi mari sama-sama kita hafal. Dari Al-Quran atau hadis? Hadis dulu. Hadis. Nah, ini Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah. Nggak panjang lagi ya. Nah, panjang. Sama-sama yang kita gitu. Allahumma ighfir dzambahu Maghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkan hatinya, bersihkan hatinya, dan jagalah kemaluannya. dan
Jadi orang pemanduannya. Boleh minta Ustaz Boleh. kirim ke grup. Baik, sudah. Kita cukupkan sampai sini ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.